Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan di subbab yang ketiga, yaitu kesebangunan pada segitiga. Nah, pada kesebangunan segitiga ini ya, seperti halnya kenapa dibahas tersendiri seperti pada video sebelumnya ketika saya atau kita membahas kekongruenan pada segitiga, karena hanya cukup dengan satu syarat saja pada segitiga itu sudah dikatakan kongruen ya. Nah, yang pertama ya untuk kesebangunan pada segitiga. Nah, kita lihat syarat pada kekongruenan. Syaratnya sama. Jadi ketika tiga pasang sisinya itu perbandingannya sama. Kalau kongruen kan sama panjang. Tapi ketiga pasang sisinya itu yang bersesuaian perbandingannya sama, maka segitiga itu bisa dikatakan sebangun. Ya, tiga. Yang kedua juga memenuhi syarat ini, sisi sudut sisi atau sisi sudut. Ya, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, perbandingannya sama. Kalau ini kan sama panjang kalau kongruen. Nah, kalau sebangun perbandingannya sama dan sudut yang diapit dua sisi tadi itu besarnya sama. Itu sisi disebut sisi sudut sisi ya. Atau dua pasang sisi yang bersesuaian tadi perbandingannya sama dan satu sudut lain itu besarnya sama ya, bukan sudut yang diapit atau disebut dengan sisi sudut, itu juga memenuhi atau syarat cukup segitiga tersebut sebangun. Kemudian berikutnya dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi. Ini sama ya, ini sama dengan yang ini tadi. Pokoknya ada dua sisi ya pada segitiga itu syarat cukup segitiga sebangun jika ada dua sisi ya, dua pasang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama dan sudut yang diapit atau satu sudut lain itu besarnya sama, maka dikatakan dua segitiga itu sebangun. Bedanya itu saja. Bedanya kalau kongruen itu sama panjang, kalau sebangun itu perbandingannya yang sama ya. Sama juga dengan ini. Kalau ini sama panjang, ini diganti dengan, kalau kesebangunan tinggal diganti perbandingannya sama. Itu saja. Nah, kemudian ada rumus-rumus khusus dari segitiga yang sebangun. Nah, misalkan segitiga yang sebangun bentuknya seperti ini. Ini kan segitiga ABC sama ADE ini kan sebangun. Digambar seperti ini gitu saja, tidak tersendiri. Tidak segitiga ABC dan ADE digambar sendiri atau itu jadi satu seperti bertumpuk seperti ini, maka berlaku rumus seperti ini. Ya, BD AD dibanding BD itu sama dengan AE dibanding CE ya. Dan AD dibanding AB, AD dibanding AB itu juga sama dengan AE dibanding AC. Demikian juga DE dibanding dengan BC sama dengan DE dibanding BC gitu ya. Jadi dari rumus perbandingan ini nanti kita bisa menentukan sisi-sisi yang kemudian tidak diketahui gitu misalkan di soal ya. Nah, kemudian rumus yang kedua, ini ada segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDC. ABC sebangun dengan BDC. Nah, yang terjadi jika seperti ini, maka kita bisa menentukan panjang AB dengan cara berlaku ini ya rumusnya. AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Jadi panjangnya BD ini cukup dikalikan saja ya. BD AB kuadratnya, panjangnya AB yang sebelah sini nih, AB kuadrat ya. Panjangnya AB itu bisa tinggal kita kalikan AD kali AC. Tapi kemudian diakar karena AB kuadrat. Nah, BC kuadrat itu sama dengan CD dikali AC. CD dikali AC. Nah, BD kuadrat ya, BD kuadrat, mencari BD
itu sama dengan AD dikali CD gitu ya. Nah, kemudian juga pada trapesium sama kaki. Ini sebenarnya ini kalau ditarik seperti ini kan jadinya segitiga itu ya. Ditarik garis di sini. Nah, ini akhirnya jadi segitiga. Yang ini jajar genjang, yang ini adalah segitiga. Sehingga dari dari gambar seperti ini, misalkan ada trapesium seperti ini, kita disuruh menentukan panjang EF. Itu langsung pakai rumus ini ya, panjang EF garis tengahnya ini itu adalah BC dikalikan dengan AE, ini AE BC kali AE ditambah AD dikali dengan BE. Nah, BC dikali AE ya, kemudian AD dikali dengan BE. Ini ya. Tuh. Nah, kemudian contoh soal itu ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Ini seperti tadi ini kan ya. Ada segitiga. Nah, di sini segitiga ABC ini tentunya sebangun dengan ADE ya. Sehingga perbandingannya seperti ini tadi, seperti rumus yang sudah ditampilkan tadi. Berarti AD dibanding AB itu sama dengan AE dibanding AC sama dengan DE dibanding BC. Tinggal kita menentukan panjang yang ingin diketahui di soal ini. Tentukan panjang BD dan AE. Nah, panjang BD dan AE. Yang pertama panjang BD, kita pakai perbandingan yang ini. AD per AB sama dengan DE per BC. Karena menentukan panjang BD ya. AD itu 3 cm, kemudian AB itu AD ditambah BD ya. AB itu 3 ditambah BD, kemudian DE 3,5, kemudian BC nya 14. Kalau kita hitung saja, kita kalikan silang ini ya caranya ya. 3,5 kali 3 yaitu 10,5 dan 3,5 kali BD 3,5 BD. Ini 3 kali 14 42 kali silang ya. Ini kali silang, kita kalikan silang gitu ya. Kita kumpulkan ya. Ini yang ada variabelnya atau ada hurufnya 3,5 BD tetap di sebelah kiri. 10,5 nya kita pindah ke kanan. Jadi 42 dikurangi 10,5 tinggal 31,5. Jadi BD 31,5 dibagi dengan 3,5 hasilnya 9. Nah, kemudian kita menentukan AE. AE kita pakai perbandingan AE per AC sama dengan DE per BC ya. AE nya dicari, kemudian AC nya adalah AE ditambah 12 ya, kemudian DE nya 3,5 dan BC nya 14. Nah, cara memilih perbandingan ini yang dipakai yang mana, apakah ini dengan ini dengan ini gitu ya, itu tinggal dari soal yang diketahui yang mana gitu ya, yang sudah diketahui. Sehingga 3,5 seperti dikalikan silang seperti biasa, 3,5 AE plus 42 sama dengan 14 AE ya. Jika kita kalikan silang, 14 AE min 3,5 AE ya sama dengan 42. Ini tadi setelah kita kalikan silang, kita kumpulkan sama-sama AE nya ya, sehingga tinggal 10,5 AE yang ini ya sama dengan 42, maka AE nya 42 dibagi 10,5 hasilnya 4. Sehingga panjang BD dan AE sudah bisa kita temukan itu ya. Nah, kemudian di sini ada soal latihan. Kita disuruh mencari panjang AD. Sama seperti tadi ya, yang diketahui CF. Ini CF nya di sini 6,
kemudian F-nya ini 15. Dari yang sudah diketahui kita bisa pakai untuk menentukan panjang yang sudah diketahui, yang belum diketahui. Kemudian AB-nya ini 14. Ini dari ke sini 14 itu ya. Maka dari sini kita bisa memakai perbandingan seperti ini tadi, yaitu AB dibanding BD kan boleh bisa ya. Jadi AB per AD itu ya. AB dibanding AD sama dengan BC dibanding CF. Nah, itu AB-nya 14, AD-nya kita cari, BC-nya 15 tambah 6 itu 21. Kemudian CF-nya 6. Nah, maka 21 AD kita kalikan silang ya. 21 AD sama dengan 14 kali 6. Maka AD sama dengan 14 kali 6 dibagi 21. Ini disederhanakan, dibagi 3 7. Ini dibagi 3 2. Ini dibagi 7 juga ketemu ya. Ini dibagi 7 habis, dibagi 7 2. Maka AD sama dengan 2 kali 2 yaitu 4 cm. Jadi panjang AD 4 cm. Nah, untuk soal yang berikutnya bisa kalian gunakan untuk latihan sendiri. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian tulis kolom komentarnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.